Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Waalaikumsalam semuanya warahmatullahi dalam wabarakatuh. keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, apa saja sumber utama ajaran Islam? Sumber ajaran Islam itu ada 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Dan Al-Quran, As-Sunnah adalah sebagai sumber utama. Sedangkan Ijtihad itu sebagai sumber turunan. Kenapa disebut sumber turunan? Karena memang Ijtihad itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Atau yang 3 ini juga disebut dengan sumber hukum dalam Islam, ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad. Nah, pada pertemuan hari ini, Bapak menyampaikan 2 saja, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tentunya materinya disampaikan secara garis besar ya, tidak detail. Ini yang menjadi dasar hukum Al-Quran ya, sebagai sumber ajaran atau sebagai sumber hukum dalam Islam. Itu Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Ini ayat ini ya menjadi dasar hukum bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber ajaran Islam atau sumber hukum Islam. Dalam ayat ini disebutkan atiullaha, artinya taat kepada Allah. Taat kepada Allah, padahal Allah kita tidak melihat, ya. Allah tidak bisa dilihat. Lantas harus taat kepada apa? Ya taat kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Ya, jadi kalam Allah Al-Quran itu. Oleh karena itu, ketika disebutkan, diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, wahai orang-orang beriman, taatilah kepada Allah, artinya taat kepada Al-Quran. Wa atiur rasul, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat, ya, mungkin hanya bisa membaca, mendengar dari sejarah Rasulullah, ya. Maka yang dimaksud wa atiur rasul di sini adalah mentaati as-sunnah, mentaati hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dasar hukum hadis ini berdasarkan hadis. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Turmudi. Dalam hadis ini disebutkan, ya, kaifa taqdi ida arodolaka qadaun. Ini hadis ini ya berkisah ini tentang Mu'ad bin Jabal yang akan diutus oleh Rasulullah sebagai gubernur Yaman pada waktu itu. Maka Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, ya, kaifa taqdi idza aradalaka qadaun. Bagaimana engkau Mu'ad, ya, apabila dihadapkan kepadamu suatu permasalahan, bagaimana menghukuminya? Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, qala aqdi bi kitabillah, maka aku akan memutuskan dengan kitab Allah. Tuh, ya, kitab Allah berarti dengan Al-Qur'an. Qala fa illam tajid fi kitabillah, kemudian Rasulullah bertanya lagi, seandainya di dalam kitab Allah tidak ada, maka kata Mu'ad bin Jabal, fa bi sunnati Rasulillah, maka aku akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seandainya di dalam sunnah Rasulullah tidak ada? Maka kata Mu'adz, qala abdi, qala ajtahidu ro'i. Maka kata Mu'adz, aku akan berijtihad dengan akal pikiranku. Nah itu, ya, ini menjadi dasar hukum
bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad menjadi sumber hukum, ya. Atau Al-Qur'an hadis ini menjadi dasar hukum bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, ijtihad sebagai sumber hukum, sumber ajaran di dalam Islam. Nah, kita mulai dengan Al-Qur'an. Pengertian Al-Qur'an secara bahasa. Ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama itu diwakili oleh As-Syafi'i, Al-Fara, dan As'ari. Menurut As-Syafi'i, Al-Fara, dan Al-As'ari, Al-Quran itu namanya adalah Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran namanya. Menurut Al-Fara, huruf nun dalam lafal Al-Quran itu adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Sehingga menurut Al-Fara, bahwa Al-Quran itu jamak dari korinah, artinya kaitan. Jadi Al-Quran itu berarti kaitan. Artinya bahwa ayat Al-Quran satu sama lain saling berkaitan. Jadi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling berkaitan di dalam Al-Quran. Tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian menurut Al-As'ari, itu dari kornun Al-Quran itu. Artinya apa? Gabungan atau kaitan. Karena surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran saling bergabung atau saling berkaitan sama satu sama lain. Masih sama. Nah, menurut As-Syafi'i, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah sama, ya, seperti Taurat dan Injil, yakni sebagai kalamullah yang diturunkan pada nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu, namanya adalah Al-Quran. Nih, dan lazim digunakan dalam pengertian kalamullah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW menurut As-Syafi'i. Itu jadi menurut tiga orang ulama ini bahwa Al-Quran itu namanya adalah Al-Quran dengan bermakna tadi yang sudah disebutkan. Kemudian pendapat yang kedua menurut Al-Jajjaj dan Al-Lihyani, Al-Quran itu namanya adalah Al-Quran. Ya. Nah, menurut Al-Jajjaj, Al-Quran itu adalah kata atau mustaq, ya, dari akar kata qara'a. Jadi kalau di pesantren itu di tasrif, ya, qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, jadi dari kata qara'a. Yang artinya qara'a itu adalah jam'un. Kumpul. Maknanya bahwa Al-Quran mengumpulkan atau menghimpun intisari kitab-kitab suci terdahulu. Jadi namanya menurut Al-Jajjaj adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua menurut Al-Lihyani. Menurut Al-Lihyani sama, yaitu mustaq atau bentukan dari akar kata qara'a. Ya. Nah, menurut Al-Lihyani, qara'a itu artinya adalah tala, yakni membaca. Maknanya bahwa lafal Al-Quran digunakan untuk menamai sesuatu yang dibaca. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang dibaca. Kemudian Al-Quran juga berarti qiraah, ya. Artinya mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat dalam bacaan. Nah itu, ya, itu para ulama berbeda pendapat mengenai nama, ya, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Menurut satu pendapat adalah Al-Quran namanya. Menurut pendapat yang kedua adalah Al-Quran. Yang pendapat kedua ini yang biasa kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, menyebutnya Al-Quran. Itu. Kemudian secara istilah Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalamullah. Kalau kalam itu berarti ucapan. Wahyu Allah dalam arti lafal dan maknanya dari Allah. Ya, lafal dari Allah, makna dari Allah. Jadi ketika kita kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka lafal Bismillahirrahmanirrahim adalah dari Allah. Jadi bukan Rasulullah mengucapkan, bukan buatan Rasulullah, tapi itu kalamullah. Jadi Rasulullah itu hanya
menyambung lidah saja. Kalamullah disampaikan kepada Nabi, kemudian disampaikan kepada umat manusia, ya, kepada para sahabat pada waktu itu. Jadi lafalnya itu, teksnya itu adalah tadi Bismillahirrahmanirrahim, itu dari Allah. Dan maknanya, misalnya, sebenarnya bukan makna, arti ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu artinya. Maknanya itu lebih dalam dari itu. Dan maknanya itu dari Allah juga di situ. Ya. Dan kalau kita baca buku-buku atau kitab-kitab tentang ulumul Quran itu luar biasa, ya, bahwa yang selama ini kita baca terjemahan Al-Quran itu hanya yang mendekatinya saja, ya. Tapi makna yang sebenarnya, ya, saudara sekalian bisa lihat kalau Al-Quran 30 juz itu oleh para ulama ahli tafsir ditafsirkan itu sampai berjuz-juz gitu, ya. Di situ sampai berjilid-jilid, itu luar biasa sekali di situ, ya. Nah, oleh karena itu Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi lafal dan makna di situ. Nah, kalau ada lafal dan makna yang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan hadis. Ya. Jadi lafalnya dari Nabi, maknanya dari Nabi, itu adalah hadis. Itu. Sedangkan ada lafal dari Nabi, makna dari Allah, gitu kan? Itu dinamakan dengan hadis qudsi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada nabi-nabi yang lain itu bukan Al-Quran. Ya. Kepada Nabi Isa Injil, kepada Nabi Musa Taurat, kepada Nabi Daud Jabur, kepada nabi-nabi yang lain adalah suhuf-suhuf. Itu. Jadi kalau ada orang, ya, yang mengaku bahwa Al-Quran turun kepadanya, maka itu adalah hoax, berita bohong di situ. Ya. Jadi Al-Quran hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Jadi Rasulullah itu hanya perantara risalah saja. Karena tujuan dari diturunkannya Al-Quran, wahyu Allah, adalah untuk umat manusia sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran harus dijadikan sebagai ukuran, sebagai parameter di dalam mengukur hidup kita itu sudah benar atau tidak. Hidup kita itu indah atau tidak indah, gitu kan. Hidup kita itu baik atau tidak baik, maka ukurannya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi pedoman hidup. Untuk umat manusia, tetapi persoalannya ada sebagian umat yang menolak, ya, yang kemudian disebut dalam di dalam Al-Quran disebut dengan kafir. Jadi orang-orang yang menolak Al-Quran sebagai pedoman hidup yaitu golongan kafir, dan orang-orang yang menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah mukmin, muslim. Nah, sampai kepada kita diriwayatkan secara mutawatir. Jadi Al-Quran sampai kepada kita sampai saat ini diriwayatkan secara mutawatir. Artinya mutawatir itu, ya, itu dalam sampai kepada kita melalui banyak orang. Kalau digambarkan ini seperti ini. Ya, jadi Allah itu yang paling atas, kemudian menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, ini turunnya Al-Quran, ya, dari Allah ke langit dunia itu sekaligus. Kemudian dari langit dunia kepada Rasulullah disampaikan oleh malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih. Nah, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada sahabat. Nih, kepada sahabat, ya. Itu sahabat besar. Disebut sahabat besar karena sahabat itu bertemu dengan Nabi, hidup semasa Nabi dan bertemu dengan Nabi di situ.
ya istilah mungkin kalau dalam hubungan guru murid, para sahabat besar ini menjadi murid Rasulullah SAW. Dan yang menerima dari Rasulullah sahabat besar itu tidak satu dua orang, tetapi banyak orang. Dari sahabat yang banyak orang menerima Al-Quran, maka mereka menyampaikan kepada sahabat kecil. Ya, sahabat kecil itu sahabat yang semasa hidup Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Jadi kan ada sahabat besar kemudian pergi ke daerah A misalnya, ketemu, menyampaikan di situ, ya. Dan yang menerima sahabat kecil itu bukan satu dua orang tapi banyak orang. Dan yang menyampaikan sahabat besar bukan satu orang, dua orang, tapi banyak orang di situ. Nah, sampai ke tahap sahabat kecil. Dari sahabat kecil, ya, disampaikan lagi ke generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Dan yang menerima tabi'in banyak orang juga. Tadi sahabat kecil menyampaikan makin banyak yang menyampaikannya, maka tabi'in berarti yang menerima itu makin banyak juga di situ. Dari tabi'in disampaikan ke generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Yang menerima berarti makin banyak di situ ya. Karena yang menyampaikan tadi banyak juga. Nah, dari generasi tabi'in disampaikan ke generasi tabi'in. Ini generasi tabi'in. Ini pangkat 3. Ya, dan yang menerima banyak juga. Itu. Dari pangkat 3 disampaikan ke generasi berikutnya pangkat 4. Tabi'in. Dan seterusnya. Ya. Jadi saling estafet itu. Menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Menyampaikan Al-Quran. Melalui banyak orang. Ya. Oleh karena itu sampai kepada kita itu melalui periwayatan yang mutawatir banyak orang. Oleh karena itu ini sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah original. Benar yang dulu ya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada sahabat dan seterusnya sampai sekarang. Ya. Dan yang sering kita baca adalah dalam mushaf Utsmani. Artinya kodifikasinya dilakukan pada masa Utsman bin Affan. Ya. Kemudian membacanya termasuk ibadah ya, dan berpahala. Membaca Al-Quran itu beda dengan baca buku. Kalau membaca buku ya hanya dapat ilmu saja gitu kan. Kecuali kalau kita belajar baca buku diawali dengan niat ya lillahi ta'ala baru dapat pahala di situ. Nah, membaca Al-Quran itu termasuk ibadah, berpahala. Meskipun satu huruf di situ. Jadi satu huruf itu 10 kebaikan pahalanya. Dan 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 70. Bayangkan saja. Ya, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah alif lam mim satu huruf?" Tidak. Alif satu, lam satu, dua, mim tiga. 3 huruf. Tinggal dikalikan saja. Jadi kalau ingin memperbanyak pahala itu baca Al-Qur'an. Situ ya. Bismillah berapa huruf? Tinggal dikalikan saja. Seperti itu, ya. Nah, jadi membaca Al-Qur'an itu ibadah dan berpahala. Kenapa membaca Al-Qur'an ibadah dan berpahala? Ya sebagai motivasi supaya orang-orang beriman, orang-orang Islam, muslimin, muslimat ya, itu rajin membaca Al-Qur'an. Di situ dengan rajin membaca Al-Qur'an, itu bisa memahami Al-Qur'an, bisa tahu arti Al-Qur'an, maknanya Al-Qur'an. Di situ ya. Ya minimal terjemahnya. Dengan mengetahui terjemah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an bisa dijadikan pedoman hidup. Itu. Ya bagaimana Al-Qur'an akan menjadi pedoman hidup? Jikalau yang pertama kita tidak pernah baca Qur'an. Yang kedua kita tidak bisa baca Al-Qur'an, tapi apa artinya kan tidak tahu. Di situ. Misalnya, contohnya, kita sering baca wa halallahu al-bai'a wa harrama riba gitu kan. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Di situ. Kita selalu baca diulang-ulang. Tapi artinya kita tidak tahu apa yang disebut riba. Di situ. Ya, kita baca terus ayat itu, tapi dalam prakteknya kita praktek riba. Naudzubillah min dzalik. Makanya baca Al-Qur'an itu bertadabur ya. Di situ baca, kemudian renungkan maknanya, baca terjemahnya, renungkan maknanya, ya, kemudian kita sesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya
maghrib baca Quran, baca terjemahnya, kemudian kita renungkan dengan kehidupan tadi siang, ya, dan yang akan datang seperti apa. Nah itu tadabbur Al-Quran. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Amin. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu Al-Quran. Ya, awalnya Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini. Kenapa atau Al-Quran tidak dimulai dengan Al-Alaq, ya, kemudian diakhiri dengan Al-Maidah di situ? Kenapa di sini definisinya dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas? Kalau dimulai dengan Quran surat Al-A'la 1-5 dan diakhiri dengan Al-Maidah, ya, itu satu ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya, di situ itu didefinisikan Al-Quran dalam arti Al-Quran dalam proses turun itu. Jadi turun pertama Al-Alaq, turun terakhir Al-Maidah di situ. Ya. Sedangkan dalam definisi ini mushaf Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan Quran surat An-Nas. Apakah ini berdasarkan petunjuk Rasulullah? Ya, berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW di situ. Ya, ini berdasarkan taufik, petunjuk. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan ayat Al-Quran kepada para sahabat, ya, suka diiringi dengan ini disimpan setelah ini dan sebelum ini. Nah, seperti itu, ya. Itu definisi. Yang kemudian selanjutnya kemukjizatan Al-Quran. Ya, untuk menjelaskan kemukjizatan Al-Quran, kita coba lihat dulu apa itu mukjizat. Secara bahasa, mukjizat itu dari kata ajaza, ya, berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, tidak bisa, tidak kuasa. Di situ. Itu ajaza. Berarti juga al-ajib, ya. Jadi sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menakjubkan atau mengherankan. Ya. Karena orang atau pihak lain tidak ada yang sanggup menandingi atau menyamai sesuatu. Berarti juga amrun kharikun lil ada. Jadi sesuatu yang menyalahi tradisi. Itu. Contohnya misalnya yang menyalahi tradisi, menyalahi adat kebiasaan. Di situ. Ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai ke pinggir laut, ya, di situ. Kemudian perintah Allah untuk istilahnya apa ya? Dengan tongkatnya gitu kan, di situ, ya. Kemudian Nabi Musa melaksanakan dan di situ laut terbelah. Dan itu kan secara adat, istiadat, secara kebiasaan, secara tradisi itu tidak mungkin. Nah, kalau mukjizat itu bisa seperti itu, ya. Contoh mukjizat Rasulullah itu ketika para sahabat, ya, kekurangan air di situ, maka air keluar dari jari-jari sela-sela jari Rasulullah itu. Nah, itu kan mukjizat itu. Itu di luar adat kebiasaan, di luar tradisi. Ya. Nah, itu. Jadi orang lain itu tidak bisa seperti itu. Ya. Itu. Nah, ada 3 unsur pokok mukjizat. Yang pertama harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Jadi kejadian yang luar biasa di luar kelaziman. Tadi, ya, di luar kelaziman. Tuh. Tongkat Nabi Musa. Ya. Tadi ketika di depan Firaun, tongkat Nabi Musa berhadapan dengan para ahli sihir di situ, ahli sihir kemudian mengeluarkan ular-ular kecil. Ya, mereka ya bisanya hanya seperti itu, ya, kelazimannya gitu kan di situ. Kemudian dengan perintah Allah, Nabi Musa, ya, dengan tongkatnya untuk dilemparkan, kemudian jadi ular besar di situ dan memakan ular-ular kecil dari ahli-ahli sihir. Nah, itu berarti itu di luar kelaziman, di luar biasa yang orang lain tidak bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, mukjizat harus diuji melalui pertandingan atau perlawanan. Harus ada tantangan. Tadi contohnya, antara Nabi Musa alaihissalam dengan tukang sihir, itu kan terjadi pertandingan, terjadi perlawanan. Mana yang menang?
di situ. Ya, yang menang berarti di situ mukjizat Nabi Musa alaihissalam di situ. Ya. Bagaimana dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an turun itu pada masa tradisi syair, ya. Itu pada masa tradisi apa istilahnya? Sastra, ya. Nah, mereka itu tidak bisa membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Berarti di situ di luar adat kebiasaan, di luar tradisi. Nah, ini harus diuji, ya. Apakah nanti orang-orang ahli sastra itu mampu tidak menandingi Al-Qur'an? Jikalau mampu berarti Al-Qur'an bukan mukjizat. Kalau tidak mampu, maka Al-Qur'an berarti mukjizat. Karena tidak ada seorang pun yang bisa. Situ. Makanya harus ada tantangan untuk membuktikan apakah ini mukjizat atau tidak. Kemudian yang ketiga, tidak terkalahkan untuk selamanya tuh mukjizat itu. Ya, nanti kita lihat di dalam Al-Qur'an itu tantangan Al-Qur'an terhadap siapapun, ya, apakah mau individu, mau kelompok, mau orang dulu, orang yang akan datang, ya, di situ bisa menandingi Al-Qur'an atau tidak di situ. Ya, sampai saat ini tidak ada. Dan mungkin yang akan datang juga tidak ada. Karena Al-Qur'an itu bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Qur'an adalah kalam Allah. Ya. Dan Rasulullah SAW tugasnya hanya menyampaikan risalah Al-Qur'an. Nah, ini kemujizatan Al-Qur'an. Definisinya menetapkan kelemahan manusia baik secara berpisah-pisah, ya, maupun berkelompok untuk bisa mendatangkan yang semisalnya. Jadi lemah. Jadi kalau Al-Qur'an menantang tidak ada berarti ya melemahkan. Ya, itu. Kemudian tujuan mukjizat Al-Qur'an untuk menetapkan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW bahwa apa yang disampaikannya adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu mukjizat Rasulullah yang terbesar itu Al-Qur'an. Ya, sebagai bukti kerasulan Rasulullah SAW dan sebagai bukti bahwa Al-Qur'an ini bukan buatan manusia tapi buatan Allah, kalam Allah. Nah, kemujizatan Al-Qur'an dapat diuji dari seluruh aspek, ya. Aspek dari teksnya, aspek dari konteksnya gitu, aspek dari ilmu pengetahuan itu kan. Ya, dari sisi sastra, mubalaghah dan lain sebagainya, gaya bahasanya, ya. Runutan kalimatnya, ya, dan lain sebagainya itu bisa diuji di situ. Kehebatan Al-Qur'an, kemujizatan Al-Qur'an. Nah, ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ini, jadi tantangan. Ya. Ini sekaligus ayat ini melemahkan orang-orang yang ingin menandingi Al-Quran, bahwa Al-Quran tidak akan ada yang menandingi baik dari golongan jin maupun golongan manusia, baik mau saling bantu antara golongan jin dengan manusia, ya. Di situ. Ini serupa Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa 30 juz. Ada yang mampu nggak seperti itu? Padahal pada saat itu banyak ahli-ahli sastra, ya, yang sangat luar biasa jikalau dilihat dari perspektif ilmu sastra. Tapi tidak ada satupun yang bisa. Itu. Yang serupa dengan Al-Qur'an. Berarti 30 juz. Terdiri dari 114 surat. Kemudian dalam Quran surat Al-Hud ayat 13. Am yaqulu naftarah kul fa'tu bi asri suwari mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan, jadi mereka itu mengatakan Muhammad telah membuat Al-Qur'an. Ini jadi seolah-olah Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa jawab Allah, ya, dalam ayat ini? Katakanlah, gitu kan. Kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat, ya, yang dibuat yang menyamainya.
di situ, menyamai Al-Qur'an. 10 surat saja tantangannya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup ya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Di situ. Ditantang dengan buat 10 surat yang semisal dalam Al-Qur'an. Ya. Silahkan saling bantu-membantu di situ. Ya. Tapi jangan Allah, harus selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ternyata tidak ada yang mampu di situ. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat. Tadi 10 surat. Nah, sekarang tantangannya 1 surat, sebuah surat, ya. Am yaqulu naftarah, gitu kan. Qul fa'tu bis suratim mim mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan. Artinya kalau benar yang orang-orang kafir pada waktu itu, ahli-ahli sastra yang mengatakan bahwa Al-Qur'an buatan Muhammad, gitu kan. Maka fa'tu bisuratim mislihi wad'u man istata'tum min dunillah. Maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa saja yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah. In kuntum shadiqin. Jika kamu orang yang benar. Itu tantangan. Dan ternyata ditantang dengan 1 surat saja yang paling pendek, ya. Al-Kautsar misalnya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Enggak ada yang bisa. Atau surat yang lebih pendek dari itu tidak ada di situ. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba-hamba kami, kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya ayat ini lebih bersifat umum kepada siapa saja menantangnya, bukan hanya kepada ahli sastra, ya, tapi ilmuwan, filosof, ya, dan lain sebagainya di situ. Seniman gitu kan, dari kalangan dulu ya sampai yang akan datang, yang sekarang gitu kan. Ini ditantang dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Itu ya. Maka kata Allah, "Fa'tu bisuratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Maka buatlah 1 surat yang semisal Al-Qur'an, itu 1 surat saja. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah ini ternyata sampai sekarang tidak ada yang mampu. Ya. Tidak ada yang mampu di situ. Itu tentang mukjizat Al-Qur'an. Jadi dengan melihat mukjizat Al-Qur'an, benar-benar Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya, untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu mukjizat Al-Qur'an. Jadi jangan ragu ya bahwa Al-Qur'an yang sampai kepada kita saat ini adalah kalam Allah, otentik, ya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Insya Allah, ya, karena sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Itu kemudian para hufadz Al-Quran, ya, itu yang bisa mendeteksi kalau ada yang disisipkan misalnya itu dibaca mushaf Al-Quran. Kemudian yang kedua, dari sisi dilalah ayat Quran, dari segi penunjukannya terhadap hukum, ada 2. Ada qat'iyatu dilalah dan ada zanniyatu dilalah. Apa itu qat'iyatu dilalah? Nas, ayat yang menunjukkan kepada arti yang terang sekali untuk dipahamkan. Artinya apa? Ketika kita baca ayat, maka kita paham dengan ayat itu. Langsung kita bisa memahami. Karena jelas, ayat itu sudah jelas. Di situ. Sehingga nas tersebut tidak dapat ditakwil. Ya, dan tidak dapat dipahami dengan arti yang lain. Nah itu ada. Jadi ayat-ayat Al-Quran, nas-nas Al-Quran itu ada yang qat'iyatu dilalah. Jadi penunjukan dalilnya sudah pasti. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa ditafsirkan. Tidak bisa ditakwil.
Contohnya Quran surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Dan bagimu suami separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Ini. Jadi kata walakum nisfu, nisfu itu separuh jelas. Bukan seperempat, bukan seperdelapan, bukan 3/4 ya. Nisfu itu adalah setengah, 2/4 di situ ya. Separuh. Itu. Jadi bagi suami ya, ketika istrinya meninggal, tidak meninggalkan anak, tidak punya anak, maka dapat harta separuh dari harta istrinya. Itu seorang suami. Bagaimana kalau ini disebutkan azwajukum, istri-istrimu, ya, istrinya ada 4, semuanya meninggal, tidak punya anak dari satupun istri, itu, ya, maka dapat separuh dari tiap istri, ya, di situ. Itu jadi itu sudah pasti, sudah qat'iyah itu dilalah di situ. Kemudian yang kedua, penunjukan dalil dengan zanniyatu dilalah. Zanni itu samar, ya, tidak pasti. Jadi artinya nas yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat ditakwil karena samarnya, ya, atau karena umumnya di situ masih dapat ditakwil atau dialihkan kepada arti yang lain. Ini artinya nas ayat yang masih bisa ditafsirkan, masih bisa ditakwil. Jadi harus dijelaskan untuk bisa paham. Contohnya Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu sampai 3 kali quru. Nah, di sini ada makna quru. Kalau wanita-wanita yang ditalak jelas, hendaklah menunggu jelas ya, yatarabbasna bi anfusina sampai 3 kali quru. Al-quru apa al-quru? Di situ. Nah, ada 2 makna. Namanya makna mustarok. Ya, jadi al-quru itu bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Jadi kalau begitu, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu sampai 3 kali. 3 kali apa? Apakah 3 kali haid atau 3 kali suci? Karena 2 hal ini sangat berbeda dalam lamanya di situ. Ya, nah, maka ini perlu dijelaskan di sini. Ya, apakah 2 kali haid atau 3 kali haid? Maaf, 3 kali haid atau 3 kali suci di situ. Ya, dan kalau kita mengambil makna quru itu haid, maka lebih lama ya daripada kita mengambil suci itu. Itu contohnya ya, penunjukan dalil di dalam Al-Qur'an. Ada qat'iyatu dilalah, ada zanniyatu dilalah. Kemudian yang kedua, ya, sumber ajaran Islam yang kedua yaitu as-sunnah. Ya, as-sunnah. Kedudukannya sebagai sumber hukum yang kedua. Definisinya yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Ada kauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Nabi, ya, dari Nabi di situ. Contoh yang kauliyah Nabi, contohnya hadis riwayat Malik, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan. Itu jadi kauliyah itu ucapan Nabi, perkataan Nabi SAW langsung kepada sahabat. La darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan. Itu kauliyah. Kemudian fi'liyah. Fi'liyah itu berarti perbuatan Nabi. Sahabat melihat. Kalau tadi kauliyah itu Rasulullah berucap, sahabat mendengar. Ya, kalau fi'liyah Rasulullah berbuat, sahabat melihat. Ini hadis-hadis tentang sholat. Fi'liyah itu. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana lihat aku sholat. Di situ. Ya. Ini hadis-hadis tentang sholat, tentang kaifiyah sholat, tentang tata cara sholat.
Nah, kemudian yang ketiga takririyah. Ya, takririyah. Takrir itu persetujuan. Ya, jadi begini yang dimaksud takririyah itu, persetujuan Nabi itu. Ya, persetujuan Nabi itu bahwa sahabat berbuat, kemudian ada perbedaan di kalangan sahabat, kemudian mendatangi Nabi, nanya kepada Nabi di situ, ya, bertanya kepada Nabi. Bertanya kepada Rasulullah SAW, ya. Salah satu contohnya hadis tentang jamuan makan sahabat terhadap Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah dijamu oleh para sahabat, ya. Ternyata dalam hidangan makanan itu ada biawak. Ada biawak. Kemudian para sahabat enak makan daging biawak, ambil, ya. Sedangkan Rasulullah SAW tidak mengambil. Sehingga dalam pikiran para sahabat, apakah ini daging biawak itu haram atau tidak? Makanya kemudian para sahabat ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memakan daging biawak? Apakah haram? Ternyata kata Nabi, ya, kata Rasulullah SAW dijawab, tidak, katanya. Aku tidak suka saja. Seperti itu. Berarti daging biawak di situ, ya, tidak haram di situ, ya, di Jazirah Arab. Nah, kemudian hadis tentang tayamum, pengganti wudhu. Itu pas satu ketika sahabat habis perang, ya, peperangan, kemudian perjalanan pulang, ya, masuk waktu sholat, cari air tidak ada, akhirnya mereka tayamum. Tayamum, kemudian sholat di situ, sholat berjamaah semuanya, selesai, lanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian ada sahabat yang menemukan air. Nah, disitulah kemudian terjadi beda pendapat. Ada yang kemudian menemukan air, kemudian berwudu, kemudian sholat lagi. Sebagian lagi mencukupkan tadi dengan sholat yang pertama, yaitu dengan tayamum. Terjadilah di situ ada dua beda pendapat. Kemudian ketika sampai kepada Nabi, menghadap kepada Nabi, ya, ditanyakan, ya Rasulullah, kami mendapati kejadian seperti ini di situ. Bagaimana? Maka kata Nabi, dua-duanya silahkan, perbolehkan. Nah, itu bentuk takrir, ya, takrir ya Nabi. Nah, kemudian fungsi as-sunnah, ya, atau ahadis terhadap Al-Quran. Itu ada 3. Menjelaskan keumuman Al-Quran. Tadi kan ada zoniyatud dilalah Al-Quran, penunjukan dalilnya. Salah satu contohnya tadi mengenai idah, ya, 3 kali kuru, tentang kuru di situ. Contoh yang lainnya dalam hal keumuman Al-Quran, yaitu perintah sholat. Dalam Al-Quran dijelaskan aqimis sholat, dirikanlah sholat, itu kan. Nah, bagaimana mendirikan sholat? Seperti apa tata caranya? Maka kemudian dijelaskan oleh hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana lihat aku sholat, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat melihat tata cara kaifiat sholat Nabi seperti apa di situ. Ya, nah itu menjelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua, menyebut kembali hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebutkan tentang iman, As-Sunnah juga menyebutkan, Al-Quran menyebutkan tentang perintah sholat, dalam As-Sunnah juga menyebutkan, Al-Quran menyebutkan tentang perintah zakat, di As-Sunnah juga menyebutkan, dan menyebutkan kembali, ya, hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian membuat hukum baru yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Ya, ini membuat hukum baru yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Contohnya mengenai keharaman binatang buas. Itu dalam hadis disebutkan binatang yang bertaring dan bercakar. Itu termasuk yang diharamkan. Itu berdasarkan kepada hadis. Kenapa binatang yang bertaring dan bercakar itu tidak boleh? Karena itu termasuk binatang buas. Karena saudara sekalian, ketika kita memakan binatang buas sedikit banyak, maka sifat kebuasan itu ya akan ada pada kita. Makanya itu dampaknya di situ ada yang meneliti itu di situ, ya. Maka dampaknya terhadap kejiwaan kita, ya, terhadap jiwa kita di situ.
Makanya kita dilarang untuk memakan makanan daging binatang buas ya, dari misalnya harimau di situ, kemudian yang bertaring ya, ke yang bercakar itu dari golongan burung ya, elang, nah, itu tidak boleh di situ. Itu jadi 3 fungsi as-sunnah: menjelaskan keumuman Al-Quran, menyebutkan kembali hukum yang disebutkan dalam Al-Quran, membuat hukum baru yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Di situ ya. Nah, ketika Rasulullah membuat hukum baru di sini, maka tetap yang namanya ucapan Nabi, perilaku Nabi senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kita intinya, ya. Nah, ini faktor-faktor yang mendukung periwayatan as-sunnah sehingga sampai kepada kita. Jadi as-sunnah ini sampai kepada as-sunnah sebagai sumber hukum, sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, cara Nabi SAW berbicara perlahan-lahan dengan mengulang-ulang dan jelas apa yang diucapkan. Itu. Jadi Rasulullah itu berbicaranya perlahan-lahan, mengulang-ulang dan jelas yang diucapkannya. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang fasih dan bagus susunan perkataannya. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang fasih dalam berbicara dan bagus susunan perkataannya di situ. Ya, sehingga orang ketika mendengar perkataan Nabi bisa langsung paham. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW seringkali menyesuaikan dialek ucapannya dengan lawan yang diajak bicaranya. Nih, ya Rasulullah. Jadi selalu menyesuaikan dialek ucapannya dengan lawan yang diajak bicaranya. Kemudian yang keempat, para sahabat yang menerima hadis memandang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola mereka. Jadi kalau sahabat mendapatkan sesuatu dari idolanya, yaitu dari Rasulullah SAW, di situ, maka para sahabat pasti akan menerimanya dengan sebaik-baiknya, gitu kan? Seperti itu. Ya, bahkan para sahabat itu selalu mengidentifikasi perilaku Nabi. Artinya mereka berbuat, sahabat itu, sedekat mungkin dengan perilaku Nabi. Ya, mencontoh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai uswah hasanah, ya, sebagai uswah hasanah. Kemudian yang kelima, sahabat yang mendengar ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakin benar bahwa ucapan itu mengandung makna yang dalam dan semuanya mengandung kebenaran. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Situ. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kisah umat terdahulu sebuah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu sebuah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada masa yang akan datang adalah sebuah kebenaran. Berbeda dengan kita, ya. Apa yang kita ucapkan kadang benar, kadang tidak. Mungkin sebagian besar yang kita ucapkan adalah hak di situ, ya. Ini karena sekarang lagi rame itu hak, ya. Itu. Ya, kalau Rasulullah itu dari kecil juga sudah dipercaya, ya, terus oleh orang-orang kafir sebagai Al-Amin, ya, orang yang terpercaya, Al-Amin. Di situ. Kemudian yang keenam, ada kemampuan yang dimiliki masyarakat Arab pada umumnya dan sahabat pada khususnya, yaitu daya ingat dan hafalan yang sangat kuat. Itu luar biasa. Itu para sahabat. Ya, para sahabat pada khususnya, pada umumnya masyarakat Jazirah Arab di situ memiliki daya ingat dan hafalan yang sangat kuat. Itu. Ya, jadi kalau bayangkan saja menyampaikan hafal hadis itu sampai ribuan hadis, berarti daya ingatnya dan hafalannya luar biasa di situ. Ya, kalau kita sekarang ya mungkin agak susah di situ. Apalagi sekarang kita dimanjakan dengan Android, ya, dimanjakan dengan laptop, dimanjakan dengan flash disk, ya, untuk menyimpan data di situ. Ya. Kalau dulu itu dengan hafalan dan daya ingat. Saya teringat dulu kata orang tua, ya, dulu belajar itu pakai sabak tuh. Jadi kalau gurunya nulis di blackboard gitu, ya, di board nulis misalnya, kemudian ditiru sama muridnya itu dalam sabak, dan sabak itu bagi yang punya bawa, bagi yang tidak ya berarti itu kan tidak bawa. Itu yang punya sabak nulis itu sebesar buku tulis di situ, cuman satu.
kemudian dia nulis, ya. Dia nulis. Setelah pelajaran itu selesai, blackboard-nya dihapus, sabaknya juga dihapus, ganti dengan pelajaran baru. Tapi mereka itu pada luar biasa, daya ingat dan hafalannya. Di situ. Beda dengan sekarang, kita sering lupa, ya. Hafalan kacau balau karena kita mungkin terlalu dimanjakan, ya, kita terlalu dimanjakan. Ini kemampuan yang dimiliki masyarakat Arab pada umumnya dan sahabat pada khususnya memiliki daya ingat dan hafalan yang sangat kuat, sangat luar biasa. Kemudian yang ketujuh, para tabi'in menganggap bahwa apa yang ada dan mereka terima dari Nabi SAW adalah sesuatu yang berharga. Karena Rasulullah itu kan seorang Nabi dan Rasul, ya. Kalau yang diberikan oleh beliau itu kepada para sahabat, ya, sampai kepada tabi'in itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, makanya kalau sesuatu yang berharga pasti kan akan disimpan. Ya. Seperti orang misalkan dapat bunga tuh dari seseorang yang berharga, pasti akan disimpan tuh, simpan di rumahnya, ya, disimpan sampai berhari-hari di situ, cebor dengan air di situ, ya, di situ kan karena dapat dari orang berharga. Coba kalau kita dapat bunga dari orang yang tidak berharga, dari orang yang kita benci, ya, mungkin belum menerima juga sudah dibuang gitu kan, atau kita terima langsung ke tempat sampah, kan bisa seperti itu, ya. Nah itu, jadi para tabi'in menganggap bahwa apa yang ada dan mereka terima dari Nabi SAW adalah sesuatu yang berharga. Nah itu barangkali materi yang dapat Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, ya. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan. Ya, Pak tutup dulu untuk materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk